Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Hayati, panitia dari Tampil. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara ini yang diselenggarakan oleh BIS AI berkolaborasi dengan ID 5G Ecosystem. Sebelum acaranya dimulai, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh Tampil. Tampil merupakan startup event community yang mengadakan berbagai webinar melalui platform Tampil yang dapat diakses melalui aplikasi Android, iOS, dan web. Webinar terkait IT, AI, dan bidang lainnya setiap harinya ada di Tampil. Jangan lupa untuk download aplikasinya dan ikuti eventnya serta komen dan berikan rating 5 di aplikasinya. Selain webinar, Anda dapat mengikuti kegiatan BIS AI lainnya seperti bootcamp, course akademik terkait AI, IT, dan bidang lainnya melalui aplikasi BIS AI Academy yang dapat diakses melalui Android dan iOS. Saat ini juga kami memiliki program unggulan seperti yang pertama, Masterclass dan On-Job Training Front-End Intensive Program. Yang kedua, Masterclass dan On-Job Training Back-End Intensive Program. Dan yang ketiga, Masterclass dan On-Job Training Data Science Intensive Program. Program intensif tersebut dirancang untuk pemula yang ingin menguasai teknologi, baik front-end, back-end, dan data science. Output dari program ini diharapkan semua peserta akan mendapatkan pekerjaan pada bidang tersebut. Program ini dirancang selama 1 bulan penuh, di mana 15 hari pertama training terkait program, dan 15 hari berikutnya adalah on-job training di kantor BIS AI Jakarta atau Bandung, maupun partner BIS AI, serta bisa secara online jika lokasi peserta berada di luar Jakarta atau Bandung. Pendaftaran program ini sampai dengan 25 Januari 2021 melalui aplikasi BIS AI Academy. Jika Bapak Ibu berminat, silakan daftar sebelum kehabisan karena hanya untuk 20 peserta. Jangan lupa follow sosial media Tampil, ada youtube.com/tampil, ada instagram.com/tampil. Jangan lupa juga follow sosial media BIS AI, ada youtube.com/BISAI, dan ada instagram.com/BISAI. Dan ikuti juga grup Telegram BIS AI melalui link yang sudah tertera di public chat. Jangan lupa untuk berikan rating 5 dan komen positif pada Playstore Tampil dan BIS AI Academy agar kegiatan rutin Tampil tetap berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Di sini saya akan share GitHub saya. Jadi nanti kita lebih ke bagaimana saya ngajarnya lebih ke review aja codingannya. Jadi kalian bisa download untuk si aplikasinya. Nah, untuk pertama-tama kita bakal ngedapetin geolocation si API-nya terlebih dahulu dari Google. Kalian bisa akses di cloud Google Platform. Aku share ini. Dan kalian sudah login menggunakan akun Google kalian. Oke, kalau sudah diakses, kalian bisa pergi ke cancel.
Lalu di sini kita fungsinya untuk nge-get key atau kredensial si app ya, bukan akun kita. Oke, kalian ke kredensial. Lalu biasanya ada untuk bikin barunya. Sorry, kecepatan. Nih, di sini ada to view all credential or create new credential, visit credential in API and server. Di sini kalian bisa buat create credential kalian sendiri. Nah, ini pilihnya kalian APK. Ini udah kalian sudah mendapatkan APK untuk mengakses Google Maps di Android kalian nantinya. Nah, di sini ada namanya restrict key. Ini restrict key ini digunakan untuk membatasi setiap yang mau akses kunci kalian. Jadi misalkan kalau HTTP reverse, di sini kalian masukin domain website kalian, terus kalau IP address ini kalian bisa masukin IP kalian. Kalau Android apps berarti ini hanya bisa diakses oleh Android apps saja. Kalau iOS juga hanya untuk iOS saja. Tapi untuk saat ini kita non aja. Terus don't restrict key. Sini juga ada restrict key, bisa milih mau restrict apa. Tapi ini kita nggak pakai restrict apa-apa. Jadi biar bisa diakses di semuanya. Oke, pastikan kalian ini nanti kalian copy aja di sini nih kalau mau copy. Jadi si key-nya di copy bisa klik yang ini 2 kali bakal otomatis ke copy. Oke, setelah dapat APK-nya kita setting dulu biar si key kita tuh dia menerima untuk karena kita mau menggunakan Maps SDK for Android. Nah, kalian bisa akses di sini. Jadi kalau diakses nah, ini kalau aku tulisannya sudah manage, nanti di kalian itu ada tulisan activate. Itu silakan kalian activate aja, diaktifkan. Atau nggak activate itu enable kalau nggak salah, pas di yang manage ini. Nah, ini kalau sudah di enable atau activate, kalian bisa klik manage. Oke, kalau udah kayak gini, udah bisa manage, berarti kredensial kalian aktif gitu. Oke, lanjut kita pindah ke jadi ini udah selesai buat nyeting si Maps SDK-nya untuk bisa ngeakses Google Maps. Sekarang kita coba ke Android Studio-nya. Sebentar. Nah, di sini ini full dari si sebentar. Oh ini. Nah, ini untuk Android Studio-nya nanti kalau kalian mau bikin untuk Maps, kalian pas create barunya, file new project-nya, kalian pilih dari Google Maps Activity. Nah, si Google Maps Activity, kalian next.
Karena kita pakai bahasa pemrograman Java, kalian pilihnya Java. Ntar langsung finish aja. Ini untuk pembuatannya. Oke, jadi pilihnya yang Google Maps. Lalu kalau sudah, kalian masuk ke values, strings. Sorry nih, bukan strings tapi Google Maps app. Nah, di sini nih, kalian kalau nge-get dari GitLab saya, ini masih pakai kunci saya. Nanti kalian copy aja pakai kunci yang sudah kalian bikin tadi sebelumnya. Nanti kalian tinggal copy, kalian pastekan di sini si APK-nya. Lalu ke Android Manifest, kalian tambahkan access find location. Ini untuk perizinan find location-nya sama course location-nya. Kalau sudah pada Maps Activity, ini nggak dipakai. Oke, di sini kalian definisikan Google Maps, mmap. Terus di sini kita ambil lat sama long. Kita deklarasikan maksudnya sebuah variabel namanya lat and long dengan tipe data double dan ada kamera position. Lalu kita deklarasikan juga suatu variabel dengan tipe datanya lat long. Oke, ini final private in request code X permission ini kita variabel untuk buat ini aja buat memberitahukan kalau misalkan nanti request code permissionnya 1, 2, 3, berarti kita lagi bikin permission untuk permissionnya ini untuk ngeakses GPS kita. Terus ada support map fragment. Oke. Nah, di sini kita definisikan dulu support si map fragmentnya. Support map fragment, get support fragment dot find fragment by id r.id.map. Ini dia masuknya ke activity maps. Ke activity maps, terus kita ada fragment dengan id-nya map. Terus di sini Android name-nya com.tool.under.gms map support map fragment. Lalu untuk perizinannya kita bikin di sini ada perizinannya. Jika version SDK-nya lebih dari kode M itu marshmallow. Nah, di sini kita bakal mengakses permission. Ini udah aku buatin permissionnya yang simple. Nah, kalau misalkan nanti permissionnya berhasil, kalian bakal menjalankan get location ke sini. Sedangkan kalau misalkan nggak si perizinannya ditolak, maka dia tidak akan jalan saat di get location ini. Karena di get location ini kita cek lagi apakah si permissionnya sudah diizinkan atau belum. Kalau belum, bakal return di sini berarti tidak akan melakukan apa-apa, akan kembali lagi. Lalu tadi kan ada request code X permission ya. Jadi selama permission ini ada yang namanya on request permission result di sini. Nah, jadi kalau si on request permission resultnya si request code-nya adalah 1, 2, 3, berarti kita lagi permission si untuk perizinan location. Nah, di sini ada grant result-nya, terus grant result-nya ini package permission that permission granted bukan. Kalau iya berarti dia get location, sedangkan kalau tidak dia bakal munculin toast kalau izinkan lokasinya. Nah, oke, di sini codingan yang terakhir. Di sini ada jadi pas di get location kita definisikan location my location. Di sini untuk kita menggunakan location manager dot get last known location. Nah, ini untuk lokasi kita terakhir. Nah, misalkan if my location didapat nih, misalkan if my location sama dengan 0, misalkan pakai GPS provider masih 0, berarti kita pakainya passive provider, location manager dot passive provider.
Nah, kalau sudah, berarti kita tinggal ngambil aja nih. Tadi kan kita udah bikin variabel namanya lat. Nah, itu tinggal getnya pakai myLocation.getLatitude. Terus longnya, tadi kita udah bikin juga kan variabel long, itu pakai myLocation.getLongitude. Terus kita tinggal bikin nih map fragment dot get map asynchron. Kita definisikan maps activity.this. Di sini kita sebenarnya kalau misalkan udah bikin pakai template, ini bakal ada implement on map ready callback. Ini untuk nge-call si maps-nya. Lalu untuk merubah atau untuk melihat tampilan, untuk mengatur tampilan si Google Map-nya, ini kita bikin nama fungsi namanya onMapReady. Ini dia nge-heritage si Google Map-nya. Oke, kita si mmap kita ini yang tadi udah kita desain Google Map, mmap. Ini kita construct di sini dengan data dari si Google Maps. Kita isi datanya dengan isi Google Maps. Ini sebenarnya nama variabel aja, bisa ambil sini. Nah, lalu di sini ada mmap.addMarker. AddMarker itu kalian kalau misalkan lihat di Google Maps suka ada tanda warna merah. Itu marker lokasi kita. Itu nanti itu nanti bentuknya kayak titik untuk mengetahui lokasi kita gitu. Ada markernya. Nah, untuk move kamera sendiri, move kamera dia untuk biar otomatis si kameranya mengarah ke lokasi kita. Jadi kalau misalkan kalian nggak atur si kameranya, itu bakal di negara mana antah berantah ibaratnya. Nah, jadi kalian juga harus pakai move kamera. Jadi nanti si Google Maps-nya langsung mengarah otomatis ke lokasi kita. Adapun di sini aku bikin sendiri juga. Nah, di sini ada ini kalau misalkan yang ini dia pakai builder, terus targetnya tuh lat long kita. Nah, di sini ada zoom-nya. Jadi kalian bisa zoom in, bisa zoom out untuk lokasi kita. Nah, terus di sini ada Google Map.move kamera. Jadi ini otomatis nantinya. Terus ada rotate gesture enabled. Nah, ini kalau rotate gesture-nya kalian false, kalian jadi nggak bisa nge-rotate muter. Kalau scroll gesture itu buat ke atas atau ke bawah. Terus tilt gesture itu ini sebenarnya nggak terlalu dipakai sih. Tapi tilt, jadi kalau tilt gesture itu kalau nggak salah untuk kalau kalian klik itu nggak ngezoom otomatis kalau nggak salah. Nah, dari codingan ini ada yang mau ditanya nggak untuk mendapatkan location dari kita? Simple aja, GitLab-nya udah aku share tadi. Sorry. Ini untuk GitLab-nya. Terus ini untuk kalian mendapatkan kuncinya. Di sini kalian untuk nge-activate di Maps SDK-nya. Saya tidak bisa menampilkan, soalnya kalau Google Maps ini nggak bisa pakai emulator, jadi harus pakai HP karena ya, emulator tidak mengakses GPS. Jadi nanti begitu aplikasinya dibuka, kalau kalian nyalakan GPS kalian itu akan otomatis ngarah ke lokasian kalian saat ini.
Get location. Ya, setelah aku hapus lagi dengan yang barunya. Oke, jadi ntar kalian bisa explore sendiri dari GitHub yang saya kirim. Ini codingannya memang simple untuk ngedapetin location kita. Dan ini hanya mengakses satu kali nge-get location kita di GPS. Jadi bukan yang sistemnya kayak Gojek yang terus berjalan gitu. Nanti kalian bisa explore sendiri untuk yang seperti Gojek. Ini dasarnya banget buat kalian nge-get location kalian saat ini. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada untuk pertemuan singkat hari ini, untuk webinar hari ini cukup sekian. Nanti kalian bisa coba sendiri aplikasinya di GitHub yang saya kirim. Kalau bisa kalian copy dari sekarang GitHub-nya. Jadi ntar kalian tinggal mengakses saja. Oke, jika memang tidak ada, saya tutup pertemuan webinar hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materinya bisa kalian akses di bisa Academy di Google Play Store. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.